Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, sepertinya sampean yang menjadi fans Marc Marquez hari ini IWB tekankan jangan happy dulu walaupun sudah return ya. Dikatakan bahwa Marquez sudah balik nantinya akan tes Misano, tapi sampean jangan gembira dulu karena ada informasi yang hot khususnya tentang ototnya ya. Jadi otot dari Marc Marquez ini yang ternyata masih menjadi kendala tersendiri sebab disebut bahwa otot Marquez masih lemah, Kang Mas. Kita akan membahas mengenai semuanya. Before race Misano, kita akan mencoba untuk menjabarkan ke sampean semuanya bagaimana jalannya kualifikasi, bagaimana yang dirasakan oleh para pembalap, dan kenapa Fabio Quartararo hanya bisa start di posisi ke-8, termasuk juga bagaimana luar biasa Maverick Viñales. Dan kita juga harus perhatikan bagaimana Ducati semuanya rata, Cak. Ini adalah sebuah ancaman serius buat Fabio Quartararo. Kemarin kan sampai tahu bahwa Pecco melakukan kesalahan. Pecco akhirnya dipenalti gara-gara dia melambat di siken. Gara-gara itulah Alex Marquez hampir nabrak Pecco. Dan ternyata secara gentle dia mengaku salah. Dan penalti yang diberikan oleh Marshall, hukuman yang memang pantas diberikan kepadanya. Jadi Pecco mengatakan bahwa ini adalah sebuah penalti yang memang pantas diberikan kepada saya. Luar biasa, Cak. Dan ya kita tahulah kondisi tersebut membuat Pecco juga akhirnya mundur. Yang seharusnya dia start di posisi kedua karena kalah dari Jack Miller pada saat kualifikasi. Maka pada start hari ini dia akan mundur 3 posisi. Artinya dia akan start di posisi kelima. Pertanyaannya, kenapa Pecco kok bisa melambat, Cak? Kenapa sih ceroboh itu? Kenapa begitu ceroboh? Ternyata, Cak, dilalah setelah konfirmasi dari Pecco ya, diperoleh kepastian bahwa ternyata Pecco itu salah paham, Cak. Pikirannya dia sesi tersebut sudah usai. Jadi dipikir itu sudah selesai, makanya dia melambat dan ternyata dia miskalkulasi, misunderstanding dan pada akhirnya ya udah memang apa saja. Jadi dia salah paham, pikirannya sesi free practice tersebut sudah usai. Yang pertama itu, Kang Mas. Yang kedua, kabar buat sampean semua yang mungkin saat ini sedang menunggu Marc Marquez, Kang Mas. Ini luar biasa ya. Sebuah perjalanan kita sebutnya raja lah, Cak. Karena kan dari Valentino Rossi baru Marquez yang luar biasa. Kalau Valentino Rossi sudah pensiun nih, tapi Marquez kan belum pensiun walaupun lost mahkotanya, title juara dunia because of cedera. Jadi bukan masalah because of lost skill ya, tapi because of cedera. Jadi kalau dari kacamata pribadi IWB, Marquez masih the king. Dari kacamata pribadi IWB, pada kondisi normal belum ada satupun yang bisa mengalahkan dia untuk para pembalap yang sekarang ini. Yaitu opini pribadi IWB. Kalau sampean setuju monggo. Sampean pasti tahu kan kemarin IWB sudah update buat sampean bagaimana Marquez dicek oleh dokter dan sudah dipastikan bahwa Marquez diberikan izin untuk turun di tes Misano besok. Jadi pada hari Selasa nanti dia diizinkan untuk melakukan tes menggunakan Honda RC 2.3V. Ini adalah sebuah motor yang demanding, motor yang memang jauh lebih besar powernya dibandingkan dengan CBR 600RR versi mass production yang hanya memiliki power 120-an sekian horsepower, dan sekarang dia harus nunggang motor di atas 250 horsepower. Artinya memang benar-benar sangat besar powernya. Oleh karena itulah Marquez mengatakan bahwa dia mengakui, Cak, kondisinya saat ini bisa kita katakan masih belum fit. Jadi dia masih akan mengukur kondisinya. Karena ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, Cak IWB, apakah Marquez nanti akan turun di Aragon pada saat race tanggal 16 September nanti? Itu belum bisa dikonfirmasi karena Marquez harus jajal langsung kondisi badannya itu setelah tes di Misano besok, Cak, hari Selasa. Jadi dia memastikan dulu setelah dia merasakan feelingnya, kemudian merasakan bagaimana sih respon dari badannya dan cedera di lengannya ini, barulah dia akan bisa menyimpulkan. Karena sampai kemarin ya, informasi buat sampean bahwa Marquez kemarin pada saat tes Aragon pun ternyata dia sempat berhenti, Cak. Jadi hari pertama dia ngetes, hari kedua dia merasakan sakit badannya ya, mungkin otot-ototnya sakit, baru di hari ketiganya dia bisa turun lagi. Jadi dia memastikan bahwa akan turun pada saat tes besok ya, di hari Selasa menggunakan RC di Misano, akan tetapi untuk hari Rabunya dia masih under question. Jadi masih dalam pertanyaan. Dia belum bisa memastikan, dia akan melihat respon badannya, respon dari cedera lengannya akan dia lihat setelah dia ngetes di hari pertama. Kalau besok paginya dia bangun seger, gak ada masalah, mungkin dia akan terus pada hari Rabunya. Tapi jika hari Selasa, besoknya kemudian dia bangun tidur untuk hari Rabunya ternyata justru sakit semuanya, maka dia akan memutuskan tidak akan ikut pada tes kedua. Jadi ternyata konfirmasinya, kenapa bisa seperti itu? Konfirmasinya dari dokter dikatakan bahwa tulangnya dia sebenarnya sudah oke. Tulangnya sudah 100% tersambung dengan baik. Dan ternyata juga setelah dia dioperasi ulang, Marc Marquez memastikan pergerakan tangannya sudah jauh lebih baik. Tidak seperti dulu, jadi ibaratnya digini udah enak nih, Cak. Kalau dulu kan hanya 34 derajat yang nggak salah ya. Sekarang sudah jauh lebih normal, jadi jauh lebih proper untuk pergerakan tangannya. Akan tetapi otot-ototnya masih lemah. Itu dikonfirmasi Marc Marquez.
Dan sama harus perhatikan apa yang dikatakan Marquez yang cukup panjang, semua konfirmasi dia berikut ini, Cak. Aku akan tes di hari Selasa, sedang hari Rabu aku belum tahu. Sebenarnya rehabilitasi berjalan dengan baik, tetapi di sisi lain semua ada waktunya. 2 minggu lalu aku masih fokus pada kardio. Kemudian aku mulai melangkah melatih otot dengan beban di gym. Tapi otot butuh waktu. Selama ini aku mengendarai motor dan hidup selama 1,5 tahun dengan lengan yang diputar hanya 34 derajat keluar dari posisi. Sekarang aku perlu menyesuaikan kembali beberapa gerakan agar menuju normal. Dokter mengatakan bahwa mungkin di musim dingin aku akan membuat langkah terakhir rehabilitasi. Tetapi yang penting sekarang aku telah mencapai level yang dapat diterima untuk mulai mengendarai motor. Tetapi tidak dengan cara yang aku inginkan. Aku masih butuh waktu panjang untuk menuju ke kondisi fitnya. Aku sendiri akan ngetes di hari Selasa, Rabu aku belum tahu. Itu tergantung kondisi tanganku saat bangun tidur nanti. Para dokter mengatakan tulangku 100% aman dan sudah diperbaiki. Ini hanya tentang waktu dan kilometer serta jam terbang di gym untuk memperkuat otot kembali. Tetapi selama perkembangan tersebut, transisinya kadang butuh dorongan lebih dan ini yang akan menciptakan rasa sakit di otot sekitar tendon. Karena alasan itulah, aku tidak bisa mengatakan sekarang apakah aku akan melakukan tes saja atau ikut balapan minggu depan di Aragon. Aku perlu mengerti karena ketika aku mengendarai motor, di Aragon, aku bangun pada hari kedua dan merasakan sakit sehingga istirahat. Tapi kemudian aku geber motor lagi di hari ketiga dan semua baik-baik saja. Jadi aku hanya melakukan 2 hari di atas motor. Yang perlu aku pahami di sini adalah di mana posisiku di atas motor MotoGP. Race Aragon, jika memungkinkan aku akan mencoba. Tetapi yang patut diingat, ketika aku kembali, aku ingin balapan di semua balapan yang tersisa. Maksudku begini, bukan satu balapan dan kemudian tinggal di rumah lagi. Jadi setelah tes ini, aku akan mengerti bagaimana levelku dan bagaimana reaksi lenganku. Disitulah aku akan memutuskan apakah mungkin untuk balapan di Aragon atau tidak. Tapi kalian tahu aku, jika memungkinkan aku akan mencoba. Tetapi jika tidak memungkinkan, aku akan menunggu. Sekarang aku bisa menggunakan posisi lenganku dengan normal, tetapi tidak untuk waktu yang lama karena otot-ototnya ternyata belum bekerja dengan baik dan ini tidak cukup kuat. Nah, itu konfirmasi dari Marquez, Cak. Bisa dipastikan semuanya dijabarkan secara gamblang ya. Artinya posisi Marquez ini memang masih ya, kalau kita lihat ototnya masih belum recovery, masih butuh waktu untuk memperkuatnya. Mungkin tulangnya oke, tapi otot-otot yang ada di lengan kanannya ini memang butuh waktu untuk kuat kembali. Jadi kalau saya berharap Marquez akan jos gandos langsung nggak mungkin. Secara medis, secara apapun itu nggak mungkin. Jadi sampai tunggu saja bagaimana perkembangan Marc Marquez seiring waktu berjalan. Itu yang paling penting. Nah, itu yang pertama, Cak ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membahas mengenai MotoGP yang sudah kita lihat bagaimana persaingan di kelas ini, yakni di Misano, dan sampai tahu bahwa ternyata untuk start nanti akan dimulai dari Miller, jadi sabet full untuk Miller, dan kita akan mencoba untuk membedah pelan-pelan tentang San Marino berikut ini, Cak. Nah, ini Kang Mas, sekilas informasi buat sampean semuanya tentang kemarin ya. Jadi kita lihat kualifikasi. Ternyata pasukan Ducati gila, Cak. Ducati menguasai Misano dan ini tentu menjadi kabar kurang baik buat Fabio Quartararo yang harus start di posisi ke-8. Yang pertama kita lihat bahwa Jack Miller akan start di posisi terdepan dengan meraih pole position. Kedua, Pecco Bagnaia, walaupun kita lihat Pecco ya pastinya Pecco akan turun dari posisinya. Jadi 3 grid turun, jadi nanti dia start di posisi ke-5. Kemudian ketiga Enea Bastianini, kemudian keempat Marco Bezzecchi, dan kelima Maverick Viñales. Ini sebenarnya posisinya nanti akan bergeser ya. Jadi Bastianini kedua, Marco Bezzecchi start ketiga, kemudian Viñales start keempat. Ini sangat bagus. Kemudian baru Pecco dan lalu Johann Zarco ke-6, Luca Marini ke-7, Fabio Quartararo ke-8, kemudian Miguel Oliveira ke-10. Kalau kita lihat dari sirkuit Misano, Samen pasti bisa melihat bagaimana record yang diraih oleh masing-masing tim. Dan kita perhatikan bahwa Misano ini memiliki straight yang sangat pendek dari kacamata pribadi, yakni hanya 530 meter, dan ini menguntungkan Fabio Quartararo seharusnya. Makanya Misano ini terkenal sebagai sirkuit Yamaha karena flowing dan juga straight-nya sangat pendek sehingga tidak membutuhkan power besar.
Kemudian untuk panjangnya total adalah 4,2 km ya ini ya. Jadi 4.226 meter atau setara dengan 4,2 km. Untuk aspalnya 12 meter. Belokan ke kanan ada 10 dan belokan ke kiri ada 6. Sirkuit ini dibangun pertama kali di tahun 72, kemudian dimodifikasi di tahun 2007. Di mana all time record itu ditorehkan Pecco di angka 1 menit 31.065. Itu ditorehkan tahun lalu. Kemudian juga kita lihat best race lap juga sama, yakni Pecco dengan 1 menit 32.171. Lalu best pull juga sama, Pecco 1 menit 31.065. Jadi ini masih dipegang oleh Pecco. Sementara top speed record dipegang oleh Johann Zarco dengan Ducatinya lewat top speed 305 km per jam. Ini adalah informasi untuk Misano dan gambaran buat sampean bahwa ternyata memang ini akan menjadi sirkuit Ducati pada kondisi normal. Nah, untuk top speed bisa sampean perhatikan di sini bahwa ternyata dikuasai oleh Ducati tetap ya dengan 300 km per jam atau turun dibandingkan dengan tahun kemarin yang mencapai 305 km per jam lewat Johann Zarco. Kemudian kedua Jack Miller dengan 299,1 km per jam dan termaintain semua Ducati di angka yang sama lewat Bagnaia, kemudian Marco Bezzecchi dan kemudian Luca Marini baru turun 298,3 km per jam. Ini juga sama. Aprilia dengan Viñales top speednya sama, lalu Ducati lagi dan baru Fabio ternyata luar biasa improve untuk top speednya Yamaha dengan 296,7 km per jam. Baru di bawahnya lagi langsung ya Alex Spargaro mirip, Alex Rins baru di angka 295 km per jam dan Franco Morbidelli menorehkan top speed 294,2 km per jam. Dari semuanya ini bisa kita simpulkan bahwa gap untuk top speed ternyata Yamaha tidak terpaut jauh dari Ducati, di mana kita lihat bahwa Fabio 296,7 km per jam dan terbaik Bastianini dengan 300 km per jam. Jadi nggak terlalu tinggi, Cak. Hanya terpaut 3, sekian km per jam. Ini menurut IBB luar biasa, diuntungkan dengan sirkuit yang tidak terlalu panjang. Sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa dari sisi kacamata pribadi ya, bagaimana sebenarnya potensi dari masing-masing pembalap. Gini, Cak, sampean harus tahu bahwa ternyata kenapa Fabio kesulitan dan harus start di posisi ke-8. Sebab ketika kondisi aspal basah, Kang Mas ya, ternyata Fabio mengeluhkan motornya tidak stabil. Jadi dia saat frustasi, dia kecewa, sebab pada kondisi kering dia bagus banget, akan tetapi ketika aspal mulai basah, dia merasakan bahwa dia banyak selip ketika keluar tikungan. Ini masih menjadi PR Yamaha, dan apalagi dia atau Fabio harus start di posisi ke-8. Ini akan menjadi tantangan yang cukup sulit, Cak, menurut BB. Kecuali dia start dengan baik, dia bisa langsung menyalip beberapa pembalap, itu memungkinkan lah. Karena kalau sudah di belakang, sangat susah, Cak, untuk overtake. Dan kita tahu kan bahwa tadi nggak terlalu lebar, lebarnya hanya 12 meter, nggak terlalu lebar. Karena ada juga aspal yang 16 meter. Jadi ini menurut WB akan menjadi tantangan tersendiri buat Fabio. Jadi Fabio masih mengalami kesulitan dari sisi stability pada saat wet race. Kemarin kan sempat ya ada basah. Nah, makanya dia berdoa semoga nanti Misano hari ini akan dilakukan pada dry race. Itu harapan dari Fabio. Jadi Alex Spargaro juga sangat kecewa karena dia harus start di posisi ke-9. Menurut informasi Alex, dia merasakan bahwa stability untuk brakingnya kurang. Jadi itu diakui oleh Alex Spargaro dan dia berusaha keras supaya nanti pada saat race bisa memperbaiki. Jadi problem yang dirasakan dia adalah stability dan low grip. Jadi gripnya termasuk kurang di Misano kemarin, mungkin karena suhunya drop dan dia merasakan bahwa kestabilan kurang sehingga dia tidak bisa nge-push motor dengan maksimal. Makanya dia akan berusaha keras supaya bisa memperbaiki secara settingan. Potensi Aprilia itu terbuka, Cak. Kalau kita lihat Viñales cukup konsisten ya. Dia selalu di top 6 minimal. Jadi menurut IWB ini akan menjadi suatu tontonan menarik sebab pasti Viñales akan nyodok ke depan. Setidaknya gangguin dikit lah, tapi kita belum tahu secara long duration seperti apa long race, karena ini akan menjadi race yang panjang, mengingat kalau kita lihat klasifikasi Misano ini, para pembalap nanti akan race selama 27 lap, jadi 27 lap dengan panjang 4,2 km secara total sekali putaran. Jadi ini akan demanding, ini juga akan menguras tenaga, menguras ban, walaupun tentu belum jadi patokan karena kita lihat bahwa sirkuit di Misano itu cenderung dingin untuk hawanya. Jadi groundnya kalau nggak salah sekitar 24 derajat Celcius. Menurut WP ini cukup dingin, nggak terlalu panas. Kalau di Asia, di Malaysia atau di Mandalika, waduh bisa sampai 43 derajat, Cak. Jadi itu informasinya, artinya apa? Pembalap bisa saja menggunakan ban soft, bisa saja. Tapi secara ideal seharusnya medium. Namun sekali lagi tergantung pada kondisi dan cuaca nanti. Kalau mungkin hujan,
atau mungkin mendung, bisa saja para pembalap nanti akan menggunakan ban soft, mengingat degradasinya nggak terlalu parah di sana. Dan sama harus ingat, Bastian ini tahun kemarin kan luar biasa. Dia start di posisi 12, kemudian dia anjlok ke 16, tapi dia bisa podium ketiga. Race nanti dipastikan dia akan berusaha untuk nyodok ke depan. Jadi itu adalah cita-cita Bastian ini. Potensinya sangat besar, karena kan sampai tahu Bastian ini start kedua, bener nggak, Cak? Jadi ini seharusnya akan menjadi race yang luar biasa bagi Bastian ini selama dia nggak melakukan kesalahan dan tidak ada masalah dengan motornya. Seperti kemarin kan sudah bagus, tiba-tiba nyelonong keluar. Potensi bagi Pecco untuk bisa podium setidaknya atau juara di sini sangat terbuka lebar, karena kita tahu bahwa Ducati secara jelas dan gamblang terindikasi, ya, jadi ditegaskan oleh bos dari Ducati, tidak logis jika dengan kondisi saat ini pembalap Ducati lain akan ngerecokin Pecco. Artinya ini kan sudah sinyal, Cak, sinyal bahwa sepertinya akan ada strategi tim order dari Ducati supaya memprotek Pecco. Kita berharap sih nggak seperti itu, akan tetapi kalau kita melihat pasukan Ducati yang sangat banyak, tentu akan menjadi tantangan tersendiri buat Fabio. Apalagi Pecco sangat berniat, sangat besar keinginannya untuk menjadi juara di Misano. Jadi ini akan menjadi sebuah tontonan menarik buat sampai semuanya. Jadi itu, Cak, ya, informasi terkini dari IWB. Mungkin sekilas saja. Kita berharap tetap race hari ini akan seru. Kalau Yamaha bisa lepas dari kepungan Ducati, potensi menang sangat terbuka. Itu dari kacamata pribadi. Namun jika Fabio gagal lepas dari kepungan Ducati dan mungkin terjebak, ini akan menjadi bencana, karena ketika motor MotoGP khususnya Yamaha ya di belakang motor lain, maka yang menjadi problem adalah selalu panas dari ban. Jadi masalah dari Yamaha itu dari dulu adalah ketika dia di belakang motor lain, pertama susah nyalip. Jadi dia harus benar-benar bisa mencari celah untuk masuk ke tikungan, karena hanya bisa mengandalkan dari tikungan. Kalau untuk powernya kan less power. Jadi yang pertama. Yang kedua, jika Fabio terlalu lama di belakang atau terjebak di belakang pembalap lain, maka suhu atau tekanan ban akan naik dengan cepat. Jadi heat daripada suhu ban ini akan meningkat dengan cepat, baik yang depan ataupun belakang. Dan jika suhu naik, maka traksi biasanya akan suffering. Jadi itu yang harus atau akan menjadi fokus Fabio, dan akan menjadi kendala khusus bagi Fabio jika tidak segera lepas dari pasukan Ducati. Jadi jalan satu-satunya adalah do the best pada saat start, tinggalkan Ducati. Jika tidak, mustahil Fabio akan juara di Misano. Itu dari prediksi pribadi. Sementara untuk Ducati hari ini, jika mereka sangat proper, bisa menjaga ritme, tidak melakukan kesalahan, terbuka kemungkinan Ducati akan menguasai podium 1, 2, dan 3. Tapi ingat, Cak, kita juga nggak bisa buang Aprilia, karena kalau kita lihat race pace dari Miller ini nggak terlalu bagus dibandingkan dengan Bastian ini ataupun Pecco. Bahkan sama Viñales bisa saja, jika pada kondisi normal nanti, pada kondisi yang benar-benar on proper, tidak ada masalah dengan Viñales, bisa saja Viñales akan nyodok di depan. Kita akan lihat pada saat race di Misano nanti. Kita sudahin dulu ya, Cak, ya. Sampean komen aja tebakan sampean siapa yang juara di Misano. Dan seperti biasa, kalau semuanya suka video semuanya like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas sampai sholat waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekian, Cak.